Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Jumlah Rifah, NIM 1916 Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya itu kritik humanis with Embung. Yang pertama, dari segi aspek pasar dan pemasaran, yaitu ulasan deskripsi bisnis. Bisnis ini bergerak di bidang makan. Itu bisnis cemilan kritik umami with Embung. Kritik ini kami beri nama dengan nama tersebut karena kami ingin memberikan pesan bahwa nama tersebut dapat memberikan keterangan dari produk. Adapun kami memproduksi keripik ini memiliki 3 varian rasa, yaitu gurih, manis, dan pedas. Untuk memberikan rasa yang unik dan berbeda pada olahan keripik ini, kami menambahkan bawang Tokyo pada varian keripik singkong, dan untuk keripik ubinya, kami memberikan rasa manis dengan menggunakan gula merah. Selanjutnya, bidang usaha. Bisnis yang akan kami jalankan ini termasuk dalam bidang makanan. Bisnis ini kami rancang sebagai bisnis yang bergerak pada bidang makanan dengan mengembangkan serta mengolah bahan singkong dan ubi jalar menjadi keripik yang memiliki varian rasa berbeda. Dan juga kami berusaha untuk menampilkan pesan yang berbeda pada usaha cemilan keripik ini, yang mana biasanya bungkus atau packagingnya pada keripik biasa itu menggunakan bungkusan biasa. Namun di sini kami ingin memberikan pesan yang berbeda dengan desain packaging atau kemasan yang lebih istimewa dan unik. Selanjutnya, potensi produk. Untuk potensi produk ini, kami memprediksikan bahwa produk ini dapat atau memiliki potensi yang cukup karena keripik di kalangan masyarakat sangat familiar, dan dengan begitu kami dapat menjamin potensinya sekarang hingga masa depan nantinya. Selanjutnya, untuk peluang pasar. Peluang pasar dari bisnis ini, kami menyediakan produk cemilan keripik dari olahan singkong dan ubi jalar dengan varian rasa berbeda. Singkong dan ubi jalar sendiri sudah sangat familiar bagi masyarakat. Tentunya ini dapat menjadi peluang pasar bagi produk kami. Serta di sini produk kami tidak hanya memiliki satu varian rasa, melainkan kami mengembangkan 3 varian rasa yang berbeda. Selanjutnya, yaitu analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Untuk segmentasi dari bisnis ini, kami membagi segmentasinya menjadi beberapa kategori atau variabel. Yang pertama, demografis, yaitu dari segi umur. Untuk umur sendiri, kami mensegmenkannya dari mulai anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dan dari segi kalangan, produk ini juga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, dimulai dari siswa, pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga masyarakat umum. Yang terakhir, selanjutnya, adalah dari segi pendapatan. Untuk pendapatan sendiri, produk ini dapat dijangkau oleh semua konsumen karena harganya yang terjangkau. Selanjutnya, dari segi geografis. Produk yang kami jual tersebar di beberapa wilayah di Kota Padang. Yang juga kami berencana untuk memperluas jangkauan wilayah penyebarannya di sekitaran secara online oleh para konsumen. Selanjutnya itu dari segi psikografis. Produk ini sangat cocok bagi konsumen yang suka mengemil dimanapun, kapanpun, dan produk ini juga sangat cocok untuk menemani konsumen yang memiliki hobi menonton sambil mengemil. Untuk selanjutnya adalah targeting. Target utama dari bisnis cemilan keripik kami ini yaitu mahasiswa, pelajar, masyarakat umum yang menyukai keripik cemilan. Selanjutnya, positioning. Dengan mengembangkan varian rasa yang berbeda pada produk keripik yang kami produksi, kami ingin memberikan kelezatan yang berbeda pula pada konsumen yang dapat menikmati produk kami ini. Selanjutnya adalah permintaan. Permintaan dari produk keripik ini saat dapat dikatakan cukup tinggi karena cemilan olahan keripik sendiri sudah cukup populer di kalangan masyarakat. Dengan begitu, produk kami ini dapat dikatakan memiliki permintaan yang cukup tinggi nantinya di pasar karena cemilan keripik banyak diminati oleh masyarakat serta produk kami tidak hanya memiliki satu varian tersedia. Selanjutnya itu penawaran. Untuk penawaran sendiri kami akan menyesuaikan dengan permintaan produk keripik di pasaran. Selanjutnya adalah analisis kelayakan pasar. Yang pertama dari segi konsumen. Konsumen yang menjadi target kami adalah konsumen yang mempunyai hobi mengemil dan menyukai cemilan keripik. Yang kedua adalah produk. Dari segi produk ini, cemilan keripik sudah populer di kalangan masyarakat, juga banyak diminati. Produk kami ini memiliki varian rasa yang berbeda dan itu menjadi daya tarik sendiri.
Selanjutnya untuk harga. Untuk harga sendiri kami memberikan harga yang cukup terjangkau kepada para konsumen dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya yang keempat ada promosi. Promosi kritis ini kami lakukan dengan melakukan berbagai promosi di berbagai platform sosial media. Selanjutnya distribusi. Untuk distribusi produk ini, karena produksi dari Cemilan ini masih dapat dikatakan baru merintis, maka dari itu kami menggunakan strategi dengan pendistribusian langsung. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan kami laksanakan adalah dengan menggunakan melakukan penjualan melalui media online dengan seperti berbagai platform sosial media. Selanjutnya adalah analisis persaingan. Untuk persaingan dalam produk cemilan keripik ini tentunya dapat dikatakan cukup tinggi karena seperti yang kita tahu bahwa cemilan keripik sudah cukup banyak yang memproduksi di kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah program pemasaran. Untuk program pemasaran yang kami gunakan dalam memasarkan produk Uni ini adalah menggunakan kemasan atau packaging yang cukup menarik dan dapat selalu melakukan promosi di berbagai platform sosial media. Selanjutnya, kedua adalah aspek teknis dan teknologi. Di dalam aspek teknis dan teknologi ini, yang pertama yang akan dibahas yaitu rencana pengembangan. Untuk rencana pengembangan, untuk usaha keripik ini, kami memproduksinya yang bertempat di Sungai Bangek yang beralamat di Jalan Kebun 1, Balai Gadang, Foto Tangah yang merupakan salah satu dari kami. Lokasi ini kami pilih karena berada di dekat kampus yang dapat dijangkau dengan mudah serta kami juga baru memulai usaha ini. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Untuk sarana kami menggunakan beberapa sarana, itu pertama parutan keripik, wajan penggorengan, kompor gas, tabung gas, nampan, timbangan, talenan, pisau, baskom, spatula atau sendok goreng, sendok saring, dan kotak sampah atau plastik penyimpanan sampah. Dan untuk prasarana sendiri, kami memiliki atau menyewa sebuah bangunan kos sebagai tempat memproduksi produk. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Untuk tenaga kerja kami memiliki empat tenaga kerja, yaitu tenaga kerja produksi, tenaga pemasaran, tenaga SDM, dan tenaga penjualan. Selanjutnya adalah untuk bahan utama. Bahan utama yang diperlukan untuk pembuatan keripik ini itu singkong, ubi jalar atau bipola. Untuk bahan selanjutnya itu seperti bubuk cabai, garam, gula merah, daun bawang lokia atau bawang bata, serta minyak goreng. Untuk bangunan data, untuk usaha ini kami belum memiliki bangunan pasti dalam memproduksi produk. Namun untuk sementara kami memproduksi di tempat kos salah satu dari kami. Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan. Untuk pelaksanaan usaha ini, kami akan memulai pelaksanaannya pada pertengahan Oktober ini. Selanjutnya estimasi biaya. Untuk estimasi atau perkiraan biaya, kami memperkirakan bisnis ini dengan senilai 1.500.000. Selanjutnya adalah analisis teknis dan teknologi. Untuk proses operasi usaha ada beberapa poinnya, itu rencana penjualan produk. Untuk rencana penjualan ini kami merencanakan secara bertahap dan memulai penjualannya di sekitaran kampus terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua, rencana persediaan produk. Untuk persediaan sendiri kami melihat bagaimana tingkat daya beli konsumen terhadap produk ini. Dengan itu kami dapat memprediksi bagaimana rencana produksi persediaan untuk ke depannya. Selanjutnya adalah rencana kebutuhan tenaga kerja. Untuk kebutuhan tenaga kerja, kami belum memiliki tenaga kerja karena kami baru memulai atau merintis usaha ini. Selanjutnya rencana pengawasan. Untuk pengawasan sendiri, kami masih melakukan pengawasan secara bersama karena usaha kami masih berskala kecil. Selanjutnya adalah rencana pemesanan dari konsumen. Untuk pemesanan sendiri, terdapat dua metode pemesanan, yaitu yang pertama pemesanan secara langsung dan yang kedua yaitu pemesanan secara online. Selanjutnya adalah kebutuhan bahan operasi. Yang pertama pendanaan. Untuk kebutuhan pendanaan kami mempersiapkan dana awal untuk bisnis ini adalah 1.500.000. Pendanaan selanjutnya kami akan memanfaatkan dari dana penjualan atau laporan penjualan ini.
Untuk pengawasan, kami masih melakukan pengawasan secara bersama. Selanjutnya kegiatan pemasaran. Untuk kegiatan pemasaran sendiri, kami mempromosikan produk ini di berbagai sosial media. Dan selanjutnya adalah kegiatan perawatan teknologi. Dalam kegiatan perawatan teknologi, kami tidak terlalu banyak menggunakan atau tidak terlalu banyak memiliki mesin ataupun alat yang digunakan. Oleh karena itu, kami masih menggunakan alat-alat yang utama saja. Selanjutnya adalah aspek manajemen dan organisasi. Dalam aspek manajemen dan organisasi ini, kami memiliki visi dan misi. Visinya itu menjadikan produk yang berkualitas, bernilai jual, dan dapat bersaing di pasaran serta dinikmati oleh banyak orang. Untuk misi sendiri, yang pertama adalah menjadikan produk yang menarik serta memiliki daya tarik tersendiri. Yang kedua, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi agar dapat menjadi produk unggulan. Yang ketiga, menjual produk dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Yang keempat, menghasilkan produk yang cocok dinikmati oleh konsumen di berbagai kegiatan. Dan yang kelima adalah menunjukkan cita rasa yang unik dan gurih pada produk. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Dalam menjalankan usaha ini, kami memiliki 3 tingkatan struktur. Yang pertama adalah owner atau direktur. Yang kedua adalah divisi keuangan, divisi pemasaran, dan divisi produksi. Dan untuk tingkatan yang terakhir yaitu karyawan. Karyawan ini merupakan pegawai di bawah langsung oleh divisi produksi. Selanjutnya adalah untuk job description dari struktur organisasi tersebut adalah yang pertama, owner direktur. Untuk owner direktur sendiri bertanggung jawab atas membentuk dan menyusun strategi bisnis, mengambil keputusan dalam segala aspek, mengawasi jalannya usaha, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi, serta melakukan evaluasi strategi bisnis dan melakukan evaluasi pada laporan keuangan. Yang kedua, selanjutnya adalah divisi keuangan, bertanggung jawab atas membuat laporan keuangan, mengatur sistem keuangan, mengelola keuangan usaha, serta menjaga kestabilan keuangan. Selanjutnya yang ketiga, divisi pemasaran. Divisi pemasaran bertanggung jawab atas membuat dan menyusun perencanaan strategi, menyusun strategi pendistribusian produk, menganalisis kebutuhan pasar dan konsumen, menyiapkan dan melakukan promosi produk, serta membuat laporan mengenai pemasaran. Selanjutnya, divisi produksi. Divisi produksi bertanggung jawab atas mempersiapkan serta menyediakan semua persediaan yang berkaitan dalam kegiatan produksi, mempersiapkan SDM, mengelola kegiatan produksi, menetapkan standar kualitas produk, melakukan pengawasan, serta membuat laporan produksi. Selanjutnya adalah karyawan. Karyawan tersendiri bertanggung jawab atas melaksanakan tugas atau tanggung jawab dari divisi produksi, melakukan kegiatan pengolahan produk, melakukan pengemasan produk. Selanjutnya, Bagangan. Pada Bagangan ini, kami memulai usaha dari bulan September dengan menyusun rencana bisnis pada minggu pertama, pengumpulan data pada minggu pertama, dan pengolahan datanya pada minggu kedua. Dan untuk survei pasar, kami melakukannya pada minggu pertama Oktober. Dan survei harga dan supplier kami melakukannya pada Oktober minggu pertama pula. Selanjutnya pembentukan badan usaha pada minggu terakhir atau minggu keempat Oktober, dan pembelian bahan baku dilakukan pada November minggu keempat dan memulai produksi pada minggu pertama Desember. Masuk aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pasar. Pada pasar ini kami memprediksikan untuk penjualannya pada tahun 2021 dan peramalan atau forecastingnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya adalah kapasitas. Untuk kapasitas, di kapasitas ini kami mengestimasikan 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2022, 2023, 2024, dan untuk market share kami memiliki market share senilai 25%. Untuk produksi maksimal sekitar 98,25. 98,25 untuk kapasitas mesin sendiri,
sendiri senilai 50 dan jumlah mesin terdapat 2, kapasitas maksimalnya 100. Selanjutnya adalah investasi. Untuk investasi sendiri, kami untuk investasi ini terdapat 2 pembagian. Yang pertama yaitu aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Untuk aktiva tak berwujud, karena kami tidak berencana untuk memiliki kami belum memiliki surat-surat, maka kami hanya memiliki aktiva berwujud saja seperti sewa bangunan, mesin parut, dan listrik dan air. Untuk total investasi sendiri senilai 177.600. Selanjutnya adalah gaji. Untuk gaji bagi kedua itu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Untuk gaji ini kami memprediksikan atau menggunakan kenaikan setiap tahunnya senilai 10%. Untuk tenaga kerja langsung pada tahun 2021 total biaya tenaga kerjanya adalah 21.600.000 dan untuk pada tahun 2022 total biaya tenaga kerjanya adalah 23.760.000 dan pada tahun 2023 total biayanya itu senilai 26.136.000. Dan untuk tenaga kerja tidak langsung juga kenaikan setiap tahunnya itu sekitar 10%. Dan untuk total biaya tenaga kerja tidak langsung pada tahun itu adalah 126 juta dan untuk tahun 2022 136.600 dan pada tahun 2023 152.460. Selanjutnya adalah biaya produksi. Untuk biaya produksi sendiri pada poin ini, untuk asumsi kenaikannya juga kami mengestimasikan senilai 10%. Jumlah dari kenaikan senilai untuk biaya produksi pada tahun 2021 yaitu senilai 179.371.85.000 rupiah. Dan pada tahun 2022 senilai 209.974.100 dan pada tahun 2023 senilai 244.713.000. Untuk total kebutuhan dana pada investasi ditambah biaya produksi adalah senilai 179.549.45.000. Ini adalah sumber dana. Untuk sumber dana sendiri kami total kebutuhannya itu senilai 179.549.450. Untuk sumber dana sendiri kami hanya mengandalkan modal sendiri sesuai dengan kebutuhan dana. Selanjutnya adalah HPP. Untuk HPP sendiri perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Yang pertama untuk persediaan bahan baku masih kosong dan untuk persediaan awal kami menggunakan rumus dari biaya produksi ditambah biaya produksi. Untuk totalnya itu senilai 77.482.500. Total biaya bahan bakunya senilai 77.482.500. Selanjutnya adalah biaya WIP. Biaya WIP ini terdiri dari penjumlahan persediaan awal, persediaan bahan baku, serta biaya tenaga kerja langsung. Untuk totalnya senilai 99.082.500. Dan untuk biaya overhead pabrik terdiri dari beberapa biaya. Yang pertama biaya listrik, air,
biaya depresiasi, biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya maintenance yang mana untuk biaya maintenance ini senilai 10% dari investasi. Total dari BOP-nya adalah senilai 133.155.360. Dari perhitungan total tersebut memperoleh harga produksinya senilai 232.637.860. Selanjutnya adalah persediaan barang jadi. Untuk persediaan barang jadi ini dihitung dari harga pokok produksi. Nah, ini dijumlahkan dengan persediaan awal. Jadi totalnya adalah persediaan tersedia untuk dijual adalah senilai 232.637.860. Untuk saldo akhir belum diketahui, maka totalnya untuk harga pokok penjualan masih senilai 232.637.860. Untuk PPPN sendiri senilai 20%, maka 20% dari 232 juta tersebut adalah 23.263.786. Maka untuk setelah dijumlahkan menggunakan rumus PPN tersebut dihitung dan ditukarkan dengan harga pokok penjualan, maka diperoleh total harga pokok penjualan senilai 255.901.646. Selanjutnya penghitungan volume produksi. Untuk volume produksi sendiri senilai 618,5. Setelah dijumlahkan, maka diperoleh harga jual produk senilai 413.746,59. Selanjutnya laporan rugi laba. Untuk rugi laba sendiri kami juga diestimasikan selama 3 tahun, yaitu 2021, 2022, dan 2023. Pemasukannya dari hasil penjualan pada tahun 2021 senilai 250.901.646 dan pada tahun 2022 367.747.422 dan pada tahun 2023 senilai 489.681.866,97. Untuk pengeluaran sendiri terdiri dari pajak pengeluaran senilai 10%, biaya produksi, biaya pemasaran senilai 5%, biaya administrasi senilai 5%. Untuk total sendiri pada tahun 2021 senilai 211.962.014,60 dan pada tahun 2022 total pengeluarannya 254.099.177,20 dan pada tahun 2023 senilai 301.528.400,20 dan dihitung laba sebelum pajak dan pajak penghasilannya senilai 20%, maka diperoleh laba setelah pajak pada tahun 2021 senilai 35.151.705,12 dan pada tahun 2022 senilai 90.918.595,84 dan pada tahun 2023 senilai 150.522.773,42. Selanjutnya adalah penghitungan cash flow. Pada perhitungan cash flow ini terdapat modal penjualan 79.549.450 dan penjualan serta depresiasi, maka diperoleh totalnya senilai 179 juta untuk
modal awal dan untuk mikro 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah pengeluarannya. Pengeluarannya ini terdiri dari investasi, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, pajak penjualan, pajak penghasilan. Maka diperoleh total senilai 177.600 untuk tahun pertama, senilai 220.749.940 teman-teman, dan tahun kedua 279.826,16, dan tahun ketiganya senilai 339.159,55. Untuk kas selisih kas awal dan kas akhir, maka diperoleh kas akhirnya senilai 179.371.850, dan tahun pertamanya senilai 214 juta, dan tahun kedua senilai 305 juta, dan tahun ketiganya senilai 456 juta. Selanjutnya adalah laporan neraca. Untuk laporan neraca sendiri, untuk aktiva lancar 2021 senilai 214.701.155,15 pada tahun 2024, senilai 305.815.110,96, dan tahun 2023 senilai 456.552.399,98. Untuk aktiva tetapnya dari peralatan dan perlengkapan serta akumulasi depresiasi, maka diperoleh total senilai 101.087.600 untuk tahun 2021 dan 1.265.200 pada tahun 2022, dan tahun 2023 1.442.800. Maka total aktiva diperoleh pada tahun 2021 senilai 215.755,12 tahun 2022, 307.80.310,96, dan tahun 2023 senilai 157.995.580,38. Selanjutnya adalah perhitungan BP. Untuk perhitungan BP sendiri juga diestimasikan selama 3 tahun, 2021, 2022, dan 2023. Yang pertama adalah penjualan dapat dilihat, dan juga terdiri dari fixed cost. Fixed cost ini terdiri dari tenaga kerja tak langsung, rekening listrik, dan depresiasi. Maka diperoleh total pada tahun 2021 senilai 126.537.600, dan pada tahun 2022 139.191.360, dan 2023 diperoleh senilai 153.110.496. Dan untuk variabel cost-nya terdiri dari bahan baku, plastik kemasan, dan pajak penjualan. Maka diperoleh total 78.424.414,60, dan 2022 diperoleh 107.557.817,20, dan 2023 diperoleh senilai 140.700.400,20, dan BP harganya dapat dilihat juga, dan BP unit maka masing-masing BP harga untuk tahun 2021 diperoleh 182.452.587,67, dan tahun 2022 196.630.625, dan tahun 2023 BP harganya senilai 214.840.733,77, dan BP unitnya senilai 440,98, dan tahun 2022 452,84,
dan tahun 2023 470,94. Sekian penyampaian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.